Baiklah, saya akan menjelaskan kasus pertama, yaitu KPK tahan mantan anggota BPK terkait dugaan suap proyek spam di Kementerian PUPR. Pada tanggal 3 Desember 2020, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka dalam perkaraan dugaan suap terkait proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kementerian PUPR. 2 tersangka adalah RIS atau anggota BPK RI dan LJP atau Komisaris Utama PT MD. KPK menahan 2 tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Desember sampai dengan 20 Desember 2020. Tersangka RIS ditahan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih dan tersangka LJP ditahan di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Tersangka RIS diduga menerima suap SGD 100.000 dari LJP terkait dengan proyek spam jaringan distribusi utama atau JDU Hongaria dengan pagu anggaran 79 miliar 27 juta. Tersangka RIS diduga membantu LJP untuk memenangkan proyek tersebut. Atas dugaan tersebut, RIS sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka LJP sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau JANCO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada kasus ini dasar hukumnya itu dikenakan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dampak kasus yaitu dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan proyek tersebut tapi malah dialokasikan ke hal yang lain, sehingga banyak terjadinya kerugian baik bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Peran Pancasila yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Kesimpulannya, bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut dan jangan mementingkan kepentingan sendiri, karena ini menyangkut hajat orang banyak. Kasus yang kedua yaitu KPK serahkan 4 aset senilai 56 miliar ke 3 lembaga negara. Pada tanggal 24 November 2020, KPK serah terima 4 aset senilai 56 miliar 48 juta untuk Kejaksaan Agung, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Informasi Geospasial. 4 aset ini terletak di Bali, Jakarta, dan Bogor. Serah terima ini sebagai salah satu pertanggungjawaban KPK dalam menjalankan tugas, karena salah satu tugas KPK adalah pemulihan aset. Ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kepada Kejaksaan Agung, KPK menyerahkan 2 aset. Aset yang pertama itu luas tanah 135 meter persegi dan luas bangunan 166 meter persegi. Nilai aset ini adalah 1.592.840.000, terletak di Jalan Raya Semat, Gang Jalak 17A, nomor 22, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Aset ini merupakan rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Ojang Sohandi. Aset kedua yang diserah terimakan kepada Kejaksaan Agung adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Luas tanahnya adalah 794 meter persegi dengan luas bangunan 734,75 meter persegi. Aset ini bernilai 12.374.400.000 yang merupakan rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Fuad Amin Imron. 2 aset ini akan dipergunakan sebagai mes. Aset di Bali akan digunakan sebagai mes jaksa yang sedang bertugas dan aset di Mampang akan digunakan sebagai mes satuan tugas tindak pidana korupsi.
Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, KPK menyerahkan sebuah aset berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.345 meter persegi dan luas bangunan 1.040 meter persegi. Aset ini terletak di Jalan Cipinang, Cempedak 2, nomor 25A, RT 11 atau RW 6, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Aset ini merupakan rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Fuad Amin Imran dengan nilai 36.743.380.000. Tanah dan bangunan ini akan digunakan KASN sebagai kantor sebab hingga saat ini KASN masih menyewa kantor di beberapa daerah di Jakarta. Dasar hukum itu Undang-Undang Dasar. Dampak kasus itu sangat positif karena aset yang diserahkan ini akan digunakan sebagai mes jaksa yang sedang bertugas dan aset dimampangkan juga sebagai mes satuan tugas tindak pidana korupsi dan digunakan oleh BIK sebagai pusat pendidikan SDM dalam bidang survei dan pemetaan. Peran Pancasila itu sebagai penciptaan mensejahterakan baik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan masyarakat. Kesimpulan, aset yang digunakan sangat baik karena membantu sekali aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Kasus ketiga yaitu tentang KPK terus kawal penyelesaian aset di Gili Terawang. Karena pada permasalahan aset ini, saat ini berdiri banyak bangunan komersial, namun faktanya ada tidaknya penambahan kontribusi bagi Pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Dalam konteks pencegahan, LPI berharap dapat bersinergi secara paralel dengan KPK untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersial yang saat ini sudah berjalan di lokasi. Dasar hukum yaitu undang-undang. Dampak kasus itu karena masih banyaknya berdiri bangunan komersial namun faktanya tidak sesuai. Peran Pancasila yaitu mensejahterakan masyarakat dan pemerintah. Kesimpulan, BN dialokasikan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kasus keempat yaitu tentang kasus mafia hukum Mahkamah Agung. KPK seret Nur Hadi dan kawan ke pengadilan. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi menjalankan pemeriksaan di gedung KPK. Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai 46 miliar ini diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifika. Hindra Derajat sebagai tersangka pemberi suap, penerimaan suap atas pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara kurang lebih sebesar 14 miliar. Perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar 33 miliar 1 juta dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih 12 miliar 9 juta. Akumulasi suap yang diduga diterima kurang lebih sebesar 46 miliar. Dasar hukum itu Undang-Undang Pasal 42 KUHD. Dampak kasus akan merugikan pihak Mahkamah Agung dalam menjalankan perkaranya. Peran Pancasila yaitu mensejahterakan dan menciptakan keadilan. Kesimpulan, dana yang dialokasikan harus tepat digunakan secara baik. Kasus yang kelima yaitu tentang KPK tahan ex pejabat Kemenak tersangka kasus korupsi 16 miliar. KPK menahan ex pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau Ditjen Pendis Kemenak, Undang Sumantri tersangka dalam kasus korupsi pengadaan pada Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. KPK menduga Undang tersebut terlibat dalam dua kasus yaitu korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTS serta pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang MTS dan MA pada Ditjen Pendis Kemenak pada tahun 2011. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Dasar. Dampak kasus itu dengan adanya pengadaan tersebut pihak madrasah tersebut mengalami banyak kerugian.
Peran Pancasila itu menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Kesimpulan, mengalokasikan dana sesuai dengan yang direncanakan dan disepakati.